Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungu Store. Dan di video kali ini kita akan memasang kamera CP yaitu dari SVIS untuk serinya sendiri. Ini adalah SVIS H8 Pro. Di minggu kemarin kita tidak bisa upload video karena baru pindah-pindahan dari studio yang lama kita ke studio yang baru. Dan untuk studio yang baru ini belum ada kamera CCTV-nya. Dan di video kali ini kita buatkan saja untuk cara pasang kamera CCTV dari SVIS H8 Pro. Dan untuk saya waktu beli kamera CCTV ini harganya kisaran 1 jutaan. Ini yang versi 5 megapiksel. Jadi nanti saya akan pasang di outdoor ataupun di luar. Untuk di dalam kayaknya nanti kita akan pasang yang versi H6 Pro yang pernah kami review, sama-sama 5 megapiksel. Langsung saja kita ke studio baru kita. Dan kita sudah sampai di studio baru. Nah, ini adalah studio baru kita. Nah, untuk studio baru kita ini jaraknya sendiri ya cukup dekat dari studio lama. Jadi kamera SVIS H8 Pro ini rencananya kita akan pasang di bagian sini, di bagian pojok atas ya. Jadi untuk view-nya sendiri nanti kita akan ambil jalan raya ini adalah jalan raya perumahan ya. Jadi nanti akan banyak motor ataupun mobil yang lewat. Jadi kita taruh sini. Untuk view-nya sendiri ini kan PTZ ya. Jadi kita bisa putar menggunakan HP, menggunakan aplikasi SVIS. Jadi sangat strategis. Jadi untuk sumber listriknya nanti kita taruh situ karena di situ nanti ada sumber internet. Jadi untuk sumber internet, sumber listrik jadi satu supaya nggak terlalu sulit. Jadi di sini kan ada pertigaan. Jadi pertigaan ini yang cukup rawan ya. Biasanya ada anak-anak kecil yang suka nyebrang sembarangan. Jadi nanti kita ambil sini. Dan untuk H8 Pro ini juga untuk air net vision-nya sendiri ini sampai 30 meter. Jadi harusnya nanti kalau malam hari ini harusnya kelihatan jelas ya. Nah, untuk peralatannya sendiri ini cukup sederhana ya. Kita beli ini ada T atau terminal dan juga ada colokan. Ini colokan, ada juga stop kontak isi satu untuk menancapkan adaptor dari SVIS H8 Pro. Dan juga kita sudah siapkan kabel listrik. Untuk kabel listriknya sendiri ini kabel listrik biasa yang kalian bisa beli di toko listrik atau toko-toko yang jualan kabel listrik terdekat. Dan di sini juga sudah saya siapkan untuk alat-alatnya ya. Jadi untuk alat-alatnya sendiri ini sih cukup banyak, jadi nggak bisa kita jelaskan satu persatu. Mungkin nanti untuk proses instalasinya sendiri kita pakai kabel T saja supaya lebih gampang. Dan video kali ini kan hanya memberikan bagaimana cara memasang kamera SVIS-nya. Dan tanpa panjang lebar kita langsung saja untuk unboxing kamera SVIS H8 Pro yang kita beli kisaran 1 jutaan dengan lensa 5 megapiksel. Kamera SVIS H8 Pro mirip dengan kamera SVIS C8PF ya. C8PF juga dulu kita beli di kisaran 1 jutaan, tetapi untuk kamera SVIS yang C8PF ini 2 lensa ya. Jadi 2 lensa, tetapi di SVIS H8 Pro ini lensanya cuma 1. Dan ini adalah kameranya, tampilan dari kamera SVIS H8 Pro. Selain kita dapat kamera SVIS H8 Pro, kita juga dapat seperti biasa quick start gate atau manual boot. Dan untuk adaptor dan lain-lain dipisah ya. Jadi ada tempatnya sendiri, ada dusnya sendiri. Kita coba buka untuk dapatnya apa saja. Yang pertama kita dapat adaptor. Untuk adaptornya sendiri ini kita lihat 12 volt 1 ampere 12 watt. Dan untuk kabelnya sendiri ini cukup panjang, kurang lebih sekitar 1 meteran ya. Jadi cukup nanti untuk kebutuhan kabel listriknya juga nggak terlalu memakan banyak. Dan selanjutnya juga kita dapat freezer dan juga baut. Selanjutnya kita juga dapat untuk pelindung konektor RJ45 atau konektor Ethernet. Dan kita juga dapat yaitu drill template. Dan selanjutnya kita dapat kartu garansi. Dan untuk paket penjualannya hanya itu saja ya teman-teman untuk kamera SVIS H8 Pro. Dan untuk desainnya sendiri, bagian-bagiannya ya ada lensa. Untuk lensanya sendiri ini 5 megapiksel. Di sekeliling lensa ini ada 4 buah lampu. Ini adalah lampu sensor. Kayaknya untuk kamera SVIS H8 Pro ini color view ya. Jadi ini ada 4 buah lampu, tapi kita belum coba nanti apakah color view atau tidak, nanti di ulasan selanjutnya. Dan di sini juga ada tempat untuk slot micro SD. Jadi untuk penyimpanannya di bagian bawah. Jadi kenapa di bagian bawah? Karena kalau kena air nggak langsung masuk ke bagian sini, masih ada
pelindungnya ya. Dan di sini juga ada tombol reset untuk melakukan penghapusan data-data atau penghapusan settingan. Kalau kita mau pasang micro SD-nya atau MMC, kita harus membuka dua buah baut yang berada di bawah sini dan juga sini. Dan untuk speakernya sendiri ataupun audio outnya ini berada di bagian sini ya. Ada sedikit aneh sih, tetapi di bagian sini ada lubang speaker. Dan untuk alasannya mungkin ya kalau di bagian sini lebih aman, kalau kena hujan kan nggak langsung mengenai ke sini, jadi otomatis lebih aman, mungkin begitu untuk desainnya sendiri dari kamera SVIS H8 Pro. Dan di sini juga ada dua buah port. Yang pertama ada port power 12 volt 1 ampere, nanti kita ambilkan dayanya dari adaptor. Dan juga di sini ada port Ethernet atau port RJ45. Di tempat kita ini, di studio kita ini, untuk jarak antara WiFi-nya ke kameranya sendiri ini enggak terlalu panjang, jadi kita pakai WiFi saja, jadi tidak usah menggunakan port Ethernet atau port RJ45-nya. Oke, karena dirasa untuk peralatannya dan juga penjelasannya mungkin sudah cukup, langsung saja kita pasang kamera SVIS H8 Pro. Yang pertama kita akan pasang dulu untuk kameranya. Jadi untuk kameranya kita akan pasang di sana. Oke, lanjut ya teman-teman. Dan untuk pemasangannya, karena di sini hanya sebagai contoh saja, jadi untuk pemasangannya kita manfaatkan untuk kabel tis. Nanti kita akan tis di bagian sana ya. Dan untuk kamera SVIS H8 Pro nya kita taruh di bagian sana, di bagian pojok. Kita manfaatkan saja untuk kabel tis, jadi lebih gampang dan juga lebih mudah. Tetapi untuk jangka panjangnya sendiri ini memang nggak disarankan, alangkah baiknya kalian menggunakan baut saja supaya lebih aman, karena ini hanya konten saja, jadi kita pakai kabel tis ya. Jadi ini adegan sangat berbahaya, tidak boleh ditiru ya adik-adik. Dan jangan lupa kalau kalian mau pasang kamera SVIS atau pairing kamera SVIS, memfoto barcode-nya. Jadi untuk proses pemasangannya kan harus kita scan QR code. Jadi selain kita scan, kita bisa ambil foto untuk barcode yang ada di bagian atas kameranya. Jadi sebelum kita pasang seharusnya kita scan dulu barcode-nya. Tetapi karena saya lupa tadi, jadi kita harus naik tangga lagi untuk memfoto barcode yang ada di kameranya. Untuk barcode yang ada di atas kameranya ya, nah, ini kesulitannya kalau kita sudah pasang tetapi lupa untuk memfotonya ya. Oke, setelah itu kita pasang dulu untuk instalasi listrik. Untuk adaptornya, ini adalah adaptornya cukup panjang ya, kabelnya sekitar 1,5 meter. Jadi kita coba ukur dulu untuk kebutuhan listriknya atau kebutuhan colokannya. Untuk adaptornya kita ambil sini. Nah, setelah itu kita buat untuk ke kontak ataupun sumber listriknya. Jadi kita sudah siapkan terminal isi 1. Kita sudah beli tadi. Untuk harganya sendiri nih yang harga 10.000, yang harganya murah. Kita beli yang murah-murah saja ya. Kalau kalian punya uang lebih, kalian bisa beli yang bermerek, yang harganya mahal juga boleh supaya lebih awet. Ini harganya 10.000. Nah, untuk cara pemasangannya sendiri ini juga cukup gampang ya. Kalian bisa pasang sendiri kalau mau. Kalau nggak mau ya kalian bisa panggil teknisi untuk memasang kamera CCTV. Selain juga kalian nggak terlalu repot untuk pemasangannya, kalian juga akan diberi penjelasan untuk fitur-fitur yang ada di kameranya ya. Nah, untuk terminalnya sendiri ini sudah jadi, tinggal kita ukur untuk kebutuhan kabel ke sumber listrik utamanya ya. Nah, tinggal kita ukur untuk kebutuhan kabel listrik ke sumber utamanya ya. Jadi nanti sumber listriknya kita taruh sana untuk terminalnya. Dan untuk merapikan kabelnya supaya lebih gampang dan mudah cepat, kita pakai kabel tis. Kita langsung saja pasang. Kita tinggal ukur untuk listriknya, kita ambilkan sini yang lebih deket ya. Kita samakan dulu supaya lebih rapi. Tinggal kita potong untuk kabel tisnya supaya gak kelihatan ya teman-teman. Dan ini adalah kabel internet ya. Oke, langsung tinggal kita pasang untuk colokan. Nah, untuk kameranya sendiri sudah terpasang dan juga sudah menyala. Tinggal langkah selanjutnya adalah kita menyambungkan atau melakukan pairing antara kamera SVIS ke HP kita.
Dan untuk proses pairingnya sendiri ini sebelum kalian pairing, alangkah baiknya kalian bisa mendownload dulu untuk aplikasinya, yaitu SFish, yang kalian bisa download di App Store dan juga Play Store. Setelah itu kalian bisa registrasi terlebih dahulu, bisa menggunakan email ataupun bisa juga menggunakan nomor HP, tapi saya sarankan menggunakan email saja ya. Oke, selanjutnya setelah itu kita tinggal masuk ke aplikasi SFish secara langsung di HP kalian masing-masing. Kalian tinggal pilih menu tambah atau tambahkan perangkat. Kita tinggal pilih yang pindai QR code. Nah, di sini karena kamera sudah berada di bagian atas dan nggak mungkin kalian scan di bagian kameranya karena itu terlalu sulit. Jadi kita tinggal pilih yang bagian foto ya. Jadi kita ambil foto yang tadi yang sudah kita ambil foto di awal, tinggal kita pilih dan selanjutnya tidak dapat membaca QR code. Karena tidak bisa membaca, jadi kita tinggal tulis untuk serial numbernya. Kalian bisa pilih perangkat, kalian pilih kamera, tinggal kalian pilih input untuk SN nya. Jadi kalian bisa input untuk SN, untuk serial numbernya sendiri ini adalah ini yang sudah kita foto tadi. Kita tinggal masukkan saja untuk SN nya. Setelah kalian pilih untuk SN nya atau kalian sudah masukkan serial numbernya, tinggal kalian pilih OK. Nah, di sini sudah terdeteksi yaitu SFish H8, dimana tinggal kita pilih perangkat dinyalakan, kita pilih selanjutnya, kalian pilih mulai, tinggal kalian pilih indikator sudah berkedip, karena untuk lampu indikatornya sendiri ini sudah berkedip warnanya biru ya. Setelah itu kita pilih selanjutnya, kita nyalakan untuk GPS, tinggal kita nyalakan untuk GPS nya. Nah, jangan lupa kalian masukkan untuk sandi wifi nya, karena kita menggunakan wifi, tidak menggunakan ethernet, tidak menggunakan kabel. Tinggal kita pilih selanjutnya. Kalau sandinya ini memang sudah dirasa sudah benar ya, tinggal kita, nah di sini tinggal kita masukkan untuk verifikasi code. Jadi untuk verifikasi kodenya sendiri ini berada di serial di bagian di bawah serial numbernya ya, di bagian SN. Tinggal kita masukkan, tinggal kita tunggu untuk proses pairingnya sendiri ini selesai ya. Tinggal kita pilih sambung, tinggal kita tunggu. Nah, di sini sudah terkoneksi ya. Tinggal kita beri nama untuk kameranya sendiri. Nah, sudah menyala. Oke, tinggal kita pilih selanjutnya. Kita tinggal pilih next. Dan untuk tunggu sampai 100% sampai terhubung dengan benar ya. Nah, sudah terhubung. Oke, setelah ini tinggal kita pilih selanjutnya, kita tunggu, kita kembali lagi, kita pilih selanjutnya. Nah, untuk kamera SFish H8 Pro nya ini sudah terhubung ya, sudah terhubung dengan, nah sudah menyala. Dan ini adalah tampilan dari kamera SFish H8 Pro yang sudah kita pasang. Dan untuk fitur-fiturnya kita coba untuk yang PTZ dulu, kita arahkan ke perempatan ya. Nah, perempatan di sini juga cukup jelas. Nah, di sini biasanya kan di sini ada anak kecil yang suka nyebrang sembarangan, jadi kita bisa pantau. Misalkan nanti ada kejadian ataupun ada apa-apa, kita tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, kita bisa zoom sampai 8 kali ya secara digital. Nah, kita bisa zoom. Nanti coba kita akan simulasikan kalau ada kendaraan lewat, nanti coba kita zoom untuk plat nomornya apakah masih kelihatan. Dan kita juga akan putar lagi, kita arahkan ke bagian sini ya, ke bagian sebelah kanan, yang paling kanan, ke jalan utama, akses utama. Ketutup, ternyata tertutup ya. Yang penting untuk proses pemasangannya kalian bisa tahu. Dan untuk sebagian sini juga sudah dapat view-nya ya. Kita coba geser ke bagian bawah. Jadi di bagian bawah sini kan ada pintu masuk, dan untuk pintu masuknya sendiri ini juga kelihatan. Nah, untuk mengatur resolusinya sendiri kalian bisa pilih di bagian sini. Kita kembali dulu, kita bisa masuk ke bagian definisi. Nah, di sini ada 4 pilihan. Yang pertama ada QHD, ada Full HD, ada HD, dan juga ada standar. Untuk yang kualitasnya paling bagus atau paling tinggi, paling bersih adalah di QHD. Selain itu untuk gambarnya sendiri ini juga ada lampu sorotnya. Berarti kalau ada lampu sorotnya sendiri ini berarti kamera CCTV ini memiliki fitur color night color view ya. Jadi kalau malam hari tetap bisa berwarna. Selain itu juga ada fitur alarm. Nah,
Kita coba fitur alarmnya juga bisa, dan audio 2 arah kita coba ya. Halo, tes tes. Halo. Nah, bisa ya untuk two-way audionya. Oke, untuk hasil dari kamera SVZ8 Pro ini sudah kita pasang, dan hasilnya sendiri ini sudah cukup bagus ya. Jadi di harga 1 jutaan memang sudah cukup oke. Sayangnya untuk fitur-fitur yang diberikan ini memang nggak terlalu lengkap ya. Jadi untuk auto zoom trackingnya sendiri ini kayaknya nggak ada di yang versi 5 megapiksel, bahkan untuk H8C di versi 4 megapikselnya ini ada auto zoomnya, tetapi di kamera SVZ yang H8 Pro yang 5MP ini belum ada. Tetapi untuk fitur yang lainnya seperti motion tracking ini ada, fitur alarm juga ada ya. Untuk fitur-fitur lainnya sebenarnya sih kurang lebih sama dengan kamera SVZ lainnya ya. Dan mungkin hanya itu saja untuk review sekaligus pemasangan secara singkat. Untuk review detailnya sendiri ini akan kita buatkan di next video yang akan datang ya. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa like and subscribe supaya kita bisa berkembang dan kalian juga mendapatkan informasi yang bermanfaat. Oke, sekian dari saya Bang Ucup pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.